PSI, Anies berani berhutang demi Formula E, tapi batalkan anggaran normalisasi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Formula E itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Kalau ini kan banyak pertimbangan yang kita lihat ya. Jakarta ini kan memang masih banyak kebutuhan lain-lain ya. Karena anggaran Formula E ini cukup fantastis, 1,6 triliun dengan hitung-hitungan kalau menurut keterangan Pak Anies itu kan 3 tahun ini masih merugi lah. Kalau memang harus merugi, ya untuk apa dilakukan? Lakukan hal lain yang lebih produktif. Banjir Jakarta paling tidak yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI antara lain yaitu membenahi bantaran sungai, baik itu menormalisasi atau naturalisasi, melakukan revitalisasi situ dan lumbung waduk, melakukan rehabilitasi saluran air, dan menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E itu semua adalah uang rakyat. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota fraksi PSI menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang berani berhutang demi membayar komitmen fee Formula E. Di satu sisi, Anies disebut membatalkan anggaran normalisasi sungai dengan nilai 20 miliar rupiah, lebih kecil dibandingkan utang pembayaran komitmen fee Formula E. Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir, kata Anggara dalam keterangan tertulis Senin 8 November 2021. Anggara mengatakan, utang yang diajukan Anies ke BUMD PT Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling atau setara dengan 180 miliar rupiah. Ironisnya, pada saat yang sama, Anies membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran, kata Anggara. Anggara mengatakan, akhir 2019, Dinas Sumber Daya Alam DKI sudah siap membayar 160 miliar rupiah untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balikambang. Pembayaran, kata Anggara, sebenarnya tinggal menunggu Kepgub penetapan lokasi yang akan dibebaskan. Namun, pembebasan batal karena anggaran dibatalkan. Pada 30 Desember 2019, Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta pound sterling atau 180 miliar rupiah menggunakan APBD, sehingga total yang disetor 360 miliar rupiah. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir, kata dia. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Surat kuasa nomor 747-072.26 yang ditandatangani Kepala Dinas DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di atas materai tempel Rp6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak. Benar, itu valid, kata Joni saat dihubungi melalui telepon pada Minggu 7 November 2021. Surat kuasa tersebut menyebut pemberian kuasa ditujukan kepada Ahmad Firdaus selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk yang pertama, surat permohonan pinjaman daerah dari Pemprov DKI Jakarta kepada PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E. Yang kedua, perjanjian pinjaman daerah antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E. Yang ketiga, surat permohonan pencairan pinjaman daerah antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bank DKI untuk penyelenggaraan Formula E. Dalam dokumen pemaparan Dispora DKI Jakarta, uang pinjaman tersebut sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar 190 miliar rupiah yang digunakan untuk pembayaran komitmen fee termin pertama. Pembayaran dilakukan sehari setelah surat kuasa tersebut dibuat, yaitu 22 Agustus 2019. Sedangkan pembayaran termin kedua dengan jumlah yang sama dilakukan 30 Desember 2019 dengan mekanisme anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan 2019.
banyak hal yang wajib dibenahi di Jakarta ini. Bukankah dulu dia pernah mengatakan bahwa pembangunan mental itu juga penting daripada pembangunan fisik? Kata-kata memang mudah diucapkan, tapi penerapannya selalu kabur dari komitmen. Kalau para penggemar Anies itu jadi tercerahkan dan pada cerdas-cerdas, tentu saja akan meninggalkan Anies, karena mereka tahu ternyata itu gak benar. Topeng-topeng itu jelas, bagi kaum kadrun merasa nyaman dengan apa yang dilakukan Anies, fanatik buta makin disukai Anies. Karya apapun yang Anies buat, meski anggaran boros dan tak bermanfaat buat kemanusiaan warga Jakarta, ia tetap disanjung oleh para penggemar Anies yang sulit melihat mutiara yang indah. Duh, kasihan. Kalau jumlah penggemar Anies ini sangat banyak, negara akan semakin terpuruk. Mudah dikibulin dengan program kerja yang anfaedah. Kasihan nasibmu warga Jakarta yang masih susah. Kura-kura begitulah.